Sumanto lahir pada tahun 1972 cuy. Saat pulang sekolah, ia bermain bersama teman-temannya untuk mengadu jangkrik. Temannya Sumanto kebingungan jangkriknya menghilang. Ternyata jangkriknya dimakan oleh Sumanto. Temannya itu tidak terima cuy dan langsung menghajar Sumanto. Jangkrik aku dimakan. Loh, Sumanto melawan dan menggigit temannya. Teman-teman Sumanto tidak terima perlakuan Sumanto seperti itu. Sumanto digebukin deh. Halo cuy, selamat datang di Dumogi Daman. Kali ini adalah alur cerita film yang pernah dulu gempar di tahun 2003 cuy. Yang gemar memakan daging manusia. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. 10 tahun telah berlalu cuy. Teman-teman Sumanto tetap membenci Sumanto. Ketika Sumanto berpacaran, Sumanto diganggu oleh teman-temannya dan perkelahian pun terjadi. Sumanto babak belur dihajar cuy. Sumanto tidak kuat lagi dibully oleh teman-temannya. Ia bertekad untuk membuat kulitnya kebal akan senjata ataupun benda tumpul yang mendarat ke badannya. Sumanto bertapa di air terjun siang dan malam. Beberapa bulan kemudian, Sumanto meminta izin kepada pacarnya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Pacarnya mengizinkannya dan mereka saling berjanji untuk tidak menikah sebelum mereka bertemu kembali. Waktu telah berlalu cuy. Sumanto sudah pergi keluar kota dan bertemu saudaranya. Saudaranya mengajarkan Sumanto untuk berburu dan mereka mendapatkan buruan rusa. Sumanto diajarkan untuk menyatukan jiwa dia dengan si rusa. Dengan cara ketika ia berburu, satukan daging buruan ke dalam daging kita, biar buruan itu bisa menyatu ke jiwa kita. Ketika paman Sumanto menyayat kulit Sumanto tidak bisa disayat karena Sumanto memiliki ilmu kebal. Wow! Sumanto menggunakan tangannya untuk menyayat kulitnya sendiri cuy. Ia menyatukan daging rusa itu ke dalam kulitnya. Sumanto diberitahu oleh pamannya bahwa kekebalan itu tidak ada gunanya ketika pisau yang digunakan sudah pernah dimasukkan ke dalam lubang kenikmatan wanita. Hari telah berlalu cuy. Sumanto diajak pamannya untuk pergi ke tempat kenikmatan. Sumanto dirayu oleh wanita cuy, serta dikasih pri oleh wanita tersebut karena Sumanto diketahui masih berjaka. Tapi Sumanto tidak tertarik. Sumanto ingat akan apa yang dikatakan oleh pamannya, bahwa senjata yang sudah dimasukkan ke dalam lubang kenikmatan wanita, senjata itu bisa menaklukkan ilmu kebal seseorang. Sumanto menyuruh wanita yang merayu-merayu dia itu untuk memasukkan senjata itu ke dalam lubang kenikmatannya. Wow! Wanita itu setuju dan mengikuti kemauan Sumanto untuk berhubungan dengan senjata tajam celurit. Kenapa mau ya? Apa mungkin yang nyuruh itu masih perjaka? Pagi harinya Sumanto dicegat oleh preman serta uang yang mau dikirim ke kampung untuk ibunya dicuri. Sumanto melawan. Ditebaslah Sumanto dengan celurit. Tiba-tiba celurit itu patah cuy. Preman itu mengajak Sumanto untuk berduel karena preman itu juga memiliki ilmu kebal. Sumanto pun bergegas mengambil celuritnya cuy dan menebas perut preman itu. Preman tumbang dan meninggoy cuy. Sumanto dibayang-bayangi oleh ingatan. Ketika dia tidak sengaja membunuh manusia, ia harus mengemut ibu jari kakinya dan menjilat kelopak matanya. Dengan cara itu Sumanto bisa mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf supaya mayat itu tidak membawa dendam. Nah, setelah ritual yang dilakukan Sumanto itu berhasil, Sumanto membawa mayat itu ke kosannya. Malam pun tiba. Sumanto dipanggil-panggil oleh temannya. Sumanto bergegas menyembunyikan mayat itu. Ketika temannya pulang, Sumanto bergegas untuk memasak mayat tersebut. Yang pertama dipotong adalah titiknya cuy. Pagi harinya, paman dan teman-teman Sumanto datang. Sumanto membagikan masakannya ke paman dan teman-temannya cuy. Kata paman dan teman-temannya, Sumanto hebat dalam memasak karena masakannya enak. Ketika Sumanto bekerja di ladang, dia menemukan potongan kaki manusia. Sumanto berpikir, daripada kaki itu dikubur dan dimakan cacing, lebih baik dia memakannya sendiri. Di pikirannya dengan cara itu, ia bisa memuliakan orang yang sudah mati. Beberapa bulan kemudian, Sumanto pulang ke kampungnya. Dan Sumanto melihat pacarnya yang sedang membawa bayi. Sumanto bertanya-tanya, ternyata pacarnya sudah menikah dan memiliki anak cuy. Aduh, sakit hati ini. Saat itu Sumanto bersedih dan patah hati.
Sudah kuduga. Waktu terus berlalu cuy. Sumanto dihindari oleh warga karena Sumanto dipergoki memakan ular mentah-mentah cuy. Dan tingkahnya semakin aneh. Selalu makan kecoa dan selalu memakan binatang yang dilihatnya, seperti tukek, cicak, dan lain sebagainya. Ih, serem. Itu dimakannya mentah-mentah cuy. Tidak dipanggang, tidak digoreng, dan tidak direbus sama sekali. Nah, Sumanto pergi keluar kota lagi cuy, karena dia merasa tidak dipedulikan lagi di kampung itu. Nah, di dalam perjalanan, Sumanto bertemu dengan Kisirat. Ia mengajarkan Sumanto untuk menekuni ilmu pesugihan. Sumanto dengan polos berkata, ia tidak memiliki bakat kaya. Kisirat ketawa dan ia langsung memberikan tips and trick untuk mencari pesugihan dengan cara memakan 7 mayat wanita yang masih perawan ataupun sedang hamil. Wow! Sumanto tergiur cuy, dan ia melakukan aksinya untuk menggali kuburan dan memakan mayat. Nah, ia ketahuan dan dia ditangkap oleh polisi. Berita tersebut tersebar di seluruh Indonesia cuy. Di kantor polisi, Sumanto diwawancari oleh seorang wartawan. Sumanto menceritakan semuanya dan tamat. Saat Sumanto di penjara, mayat di kuburan dikatakan menghilang lagi cuy. Dipastikan itu ulahnya guru Sumanto, si Kisirat. Si Kisirat tidak ditemukan jejaknya. Dia menghilang begitu saja. Sumanto menceritakan semuanya kepada wartawan tentang Kisirat. Karena kasus Kisirat terbongkar, Kisirat meneror wartawan sampai wartawan itu ketakutan. Bagaimana alur film kali ini cuy? Ini diambil dari kisah cerita Sumanto sendiri cuy, dan difilmkan.